dan anak-anaknya. Oke, Bu Fitri. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Ini terkait tadi masalah di Bandung kan preskon. Sudah ditangkap, sudah Alhamdulillah, ada iya. orangnya 12 tahun. Ini menjadi langkah awal pada akhirnya ngebuka semuanya, guys. Tabir ini semua. Tabir, ya. Sebelumnya terima kasih teman-teman udah meluangkan waktunya untuk kita menyebarkan berita yang mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan untuk masyarakat Indonesia yang masih berpikir nih menggunakan sosial medianya untuk hal-hal tidak baik, yang masih berpikir bahwa berlindung di akun fake itu masih selamat gitu ya, tanpa ada resiko dari perbuatannya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat, bravo untuk Polda Jawa Barat yang telah berhasil menangkap, saya menyebutnya sindikat perbazeran di dunia maya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh baik buat masyarakat Indonesia agar bijak menggunakan sosial media. Oke, dengan ditahannya dua buzzer ini, sudahkah mereka pada akhirnya secara gamblang menyebut buzzer itu tidak pernah bekerja sendiri? Buzzer itu bekerja atas suruhan. Ada penyokong dananya lah ibaratnya ya. Dan Ibu ada Fitri sendiri gimana? Niatan nggak baik gimana nih? Gini ya, menurut saya, menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, mereka tidak mungkin bertahan selama 2 tahun. Selama 2 tahun tadi kan sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat bahwa mereka ini melakukan kejahatan cyber terhadap pelapor, terhadap Bu Heni Sagara dan kawan-kawan ya, dari 2023. Sekarang udah 2026, artinya sudah 2 tahun. Rasanya nggak mungkin kalau mereka ini tidak ada yang mendanai. Rasanya ya, karena bekerjanya tidak sendiri, bekerjanya berkelompok, satu kelompok. Ibu sendiri tahu nggak siapa dalang dibalik ini semua, yang ngedanain ini semua sampai akhirnya ada tercipta sindikat buzzer ini? Siapa sih mungkin pelaku utamanya gitu? Secara batin saya sudah tahu, tapi saya tidak berwenang atau nggak mau menuduh tanpa alat bukti yang sah. Tapi secara batin saya sudah tahu. Tapi kan Ibu kan di sini kan sempat dipanggil beberapa kali sebagai saksi ya, untuk BAP. Ini ada 2 kasus yang berbeda nih. Ini dipanggil untuk kedua kasus ini kan? Dua-duanya kan? Untuk karena gini ya, karena beberapa waktu lalu saya itu menerima WhatsApp dari seseorang yang mengaku sakit hati karena bekerja di tersangka yang sudah ditangkap ini tidak digaji. Intinya itu. Awal-awal saya abaikan kok ini anak semakin gencar, dan kebetulan dia mengirimkan beberapa bukti dan beberapa rekaman suara yang menggambarkan suasana mereka lagi bekerja dalam tanda kutip untuk membazir, untuk menghina-hina pelapor saya dan kawan-kawan. Oke, saat dengan tadi kan pasti kan ada komunikasi ya sama Bu Heni. Seperti apa sih kalau boleh tahu Bu Heni, seberapa akhirnya perjuangan panjangnya udah hampir di titik ini, sempat turun penjualannya, pabrik ditutup segala macam. Ya. Seperti apa sih obrolan tadi sama Bu Heni? Nah, ini pertanyaan yang baik nih. Kita harus mengerti kalau kita itu memposisikan diri kita itu di posisinya Ibu Heni. Bagaimana beliau difitnah, dibully, udah segala rupa ya, udah dikatakan bahwa pabriknya itu memproduksi hal-hal nggak baik gitu. Padahal secara faktanya tidak pernah beliau melakukan itu, dan tidak pernah BPOM mengumumkan bahwa produk dari Ibu Heni Sagara itu mengandung zat-zat yang membahayakan buat konsumen. Tapi puas nggak Bu? Maksudnya sebagai orang terdekat Heni Sagara juga melihat yang 3 juga orang dibully sama orang ini kan? Pernah pengalaman dibully juga, melihat 3 tersangka ini diringkus, ada kepuasan tersendiri. Kalau masalah puas nggak puas ya itu relatif ya. Kalau saya melihat ini adalah kemajuan penegak hukum berani dan bisa mengungkap
saya katakan ini sindikat buzzer ya, karena mereka ini licin sekali. Bayangkan dari 2023 sampai 2002, ditangkapnya Desember kalau nggak salah ya, Januari ya, 2026 gitu. Itu cukup ya waktu yang lama sih menunggu sampai hari ini diumumkan. Pada tanggal 24 malam Desember itu kan sempat preskon mengatakan bahwa sudah ada tersangkanya, hanya saja belum ditahan karena masih di bawah 2 tahun. Tapi hari ini dinyatakan 12 tahun gitu kan. Nah, ini apresiasinya pertama. Yang kedua adalah sudah mengerucutkah sampai pada akhirnya 12 tahun ini? Ya, saya melihat bahwa Polda Jawa Barat ini sangat hati-hati dalam menegakkan keadilan, dan saya melihat bahwa mungkin kalau sampai ditahan itu, kalau tadi kalian teman-teman sudah ada ya dirilis oleh Polda Jabar, ada laptop dan handphone yang turut disita. Nah, mungkin ya petunjuk dari barang bukti itu sehingga Polda Jabar berani menahan para tersangka bullying ini, para buzzer. Bu, sebentar satu lagi. Bu, kan sudah sempat bertemu ya saat BAP kan sempat bertemu ya sama secara kebetulan ya. Secara kebetulan waktu itu karena saya lagi di BAP, kebetulan kalau nggak salah yang namanya Ferry ya. Kalau yang satu saya belum ketemu karena ruang tunggunya itu dilewatin kalau kita mau BAP gitu. Nah, pas ini ini ya kamu ya yang namanya Ferry gitu. Dia minta maaf. Ya, dia minta maaf, ya dia mengakui bahwa dia sudah membuli saya, membuli Reza, membuli Bu Heni dan lain-lain gitu yang ada di akun Radar Selebriti, dan satunya itu apa saya sampai lupa ya karena terlalu banyak akun yang dikoordinir oleh yang ditangkap ini. Bu, 3 orang menjadi tersangka. Ada info nggak per orang dibayar berapa? Kalau nggak salah tadi kita dengar ya digaji sebulan itu antara 5 sampai 6 juta. UMR aja kalah kan? UMR aja kalah loh. Kita juga kalah, Bu. UMR nggak tahu nih teman-teman ya, kalah. Maksudnya ini sangat mengerikan ya. Ini bapak-bapak penegak hukum, ini usaha-usaha buzzer ini sangat mengerikan. Karena nggak ada lagi nanti yang bercita-cita jadi wartawan, bercita-cita jadi guru, jadi dokter. Karena gaji buzzer itu melebihi UMR ternyata. Itu tadi kan keterangannya mereka digaji itu sesuai dengan laporan orang yang membelot, yang memberikan informasi ke saya dan Bu Heni, karena mereka marah itu kadang-kadang nggak digaji gitu. Itu siapa sih, Bu? Kalau boleh tahu yang ngegaji itu siapa? Tadi Ibu ada bilang ada yang DM mengeluhkan nggak pernah digaji. Nah itu masih satu lingkungan sama 3 orang ini. Kemungkinan iya, karena dia nggak pernah nyebutin nama. Ya saya di BAP, ya saya dimintain keterangan oleh Pak Polisi, ya saya memberikan petunjuk bahwa ada salah satu anggota mereka ini yang memberikan informasi seperti itu, bahkan merekam suara, memberikan tangkapan layar di dalam laptop kalau nggak salah itu, bagaimana dia sedang bekerja gitu. Itu saya hanya memberikan keterangan yang menurut saya bisa menjadikan petunjuk pihak berwajib untuk mengungkap sindikat perbazaran ini. Bu, ini kan buzzer-buzzernya kan udah ditangkap, artinya kan kepalanya sendiri kan berarti masih di luaran dong ya? Apakah emang udah terendus ya? Apakah ini yang ngegaji dia kah? Yang nyuruh dia melakukan ini semua? Yang ngegaji kan tadi sudah dikatakan. Sudah pengakuan berarti ya? Ferry yang menggajikan, tapi Ferry ini disuruh siapa? Iya itu maksudnya. Itu udah ada pengakuan belum dari si Ferry, dari kepala? Saya nggak tahu, coba tanya ke Bapak Polisi. Kalau secara batin kan saya udah jawab tadi, secara mata batin saya rasanya saya tahu siapa yang menyuruh Ferry, tapi kan nggak boleh loh saya menuduh tanpa bukti. Secara mata batin yang melihat tayangan ini pun dia tahu bahwa saya sudah tahu kamu. Inisialnya boleh mungkin disebutin, Bu, secara mata batin ini, Bu. Siapa? Oke, Bu, dari kayak gini kan udah Radar Selebriti ini sebelumnya kita tahu nih dia posting tentang siapa aja nih, banyak yang hanya disebut tadi lah, Reza, Heni, Sela Soki, Fitri Sautri adalah orang yang selalu dihantam sama ini, dan yang diangkat adalah banyak juga situ akun soal Nikita Mirzani. Ini satu kesatuan lingkaran nggak sih sebenarnya? Saya nggak tahu ya, ini biar menjadi, saya hanya concernnya bagaimana akun itu membuli kami ya. Kalau misalnya
terhadap saudara NM dia ngebagus-bagusin ya mungkin fansnya ya. Kita positif aja lah. Ya. Bu, sekarang hubungan Ibu Fitri dengan saudari NM sendiri gimana mungkin kalau boleh tahu? Ya gimana? Kan sempat bersetegang tuh apakah udah membaik kah atau gimana kah? Karena kan ada isu katanya mau damai gitu ya dari Ibu Fitri. Apakah benar itu? Hoax dari mana lagi? Ini 2026 deh, jangan suka buat berita hoax ya. Bu, apa? Ya saya mendoakan aja lah semoga Ya, itu. semoga bisa menjalani hukumannya dengan tabah. Ya. Bu, apakah yang menyuruh Ferry dan kawan-kawan ini masih berkaitan dengan kasus perskincarean di Indonesia? Kemungkinan iya, karena concern selama 2 tahun ini konsentrasinya itu mengenai skincare kan ya. Kalau nggak ada kerisuhan, batuk dulu ya. Kalau nggak ada kekisruhan tentang skincare ini tentu tidak ada itu radar selebriti. Menurut saya seperti itu. Oke, yang sudah Menurut kan ya, gitu. ada 3 nih, tapi kabarnya kan tadi kan juga mungkin masih ada terus nih, akan terus digali nih. Nah, berarti kalau bisa bilang ini ternaknya banyak. Udah pasti ya, saya meyakini penegak hukum ini akan benar-benar memberantas kejahatan cyber di Indonesia karena ini sangat membahayakan. Ini akan menjadi contoh para pengguna sosmed. Tadi sudah dikatakan bahwa pendapatan mereka itu antara 5 juta kalau nggak salah, itu melebihi UMR. Jadi Polda Jabar keren sekali, saya bangga. Mudah-mudahan ini menjadi tontonan ya, makanya saya mau posting tuh di sosmed saya. Semoga para follower saya yang masih bercita-cita menjadi buzzer berpikir 1000 kali. Bu, mungkin terakhir. dari saya, Bu. Jadi kan Ibu udah ketemu nih sama si buzzer, berdua sama Bu Heni juga pasti sudah ketemu dong sebagai orang yang menjadi korban. Seberapa gemes sih? Saya itu orangnya kalau sudah kelihatan lunglai gitu, tidak berdaya gitu kan, saya orangnya kasihanan ya gitu ya. Saya cuma liatin aja, saya tanya salah saya apa sih ke kamu gitu. Dia udah minta maaf, tapi secara manusia saya sudah memaafkan. Tapi proses hukum, karena ini juga kan laporannya Bu Heni, ya saya akan support Bu Heni untuk menjadi apa yang bisa saya lakukan ya, saya menjadi saksi untuk mendukung sama-sama kita berantas kejahatan cyber di Indonesia ya. Saya mau bersaksi. Bu, kan Tapi sampai saat ini belum bisa dibilang belum cukup puas ya, karena sekali lagi kan masih akan digali terus nih siapa sebetulnya otak di balik ini, dalangnya segala macam. Berarti Bu ini juga akan terus sama Ibu terus akan mengejar ini ke Polda Jabar. Bukan saya ya, tentunya Bu Heni yang melaporkan ya. Tetapi apapun itu, saya tetap mendukung Ibu Heni untuk terus memperjuangkan keadilan. Karena kita lihat gara-gara ulah buzzer ini sangat merugikan baik dalam pribadi, kredibilitasnya dihancurkan, fitnah, keji, sampai berdampak ke usahanya. Saya kalau jadi Bu Heni pun akan melakukan hal yang sama. Kata-kata yang paling atau kalimat yang paling bikin kena hati dari Bu Fitri sendiri apa sih dari buzzer tersebut mungkin yang masih diingat? Judul. Itu yang selalu dituduhkan terhadap Bu Fitri itu. Ketawa. Orderannya dari bosnya nggak mempan ya. Judul gitu. Saya muak ya dengar kata-kata itu. Saya merasa bulian terhadap diri saya itu udah melampaui batas ya. Saya tidak pernah mau mengganggu usaha orang lain. Kalau misalnya ada yang berbisnis judul, silahkan saja ya, jauh-jauh dari hidup saya, karena saya harus punya legacy untuk anak-anak saya. Selama ini ibunya bekerja halal banting tulang dari pagi sampai sore gitu. Kalau selalu di framing seperti itu sih pengaruh sih enggak ya. Saya lebih ke jijik bacanya gitu ya. Karena ada tuh kan dokter si mulut joker itu ya, selalu meyakini bahwa apa yang dienduskan oleh akun buzzer ini itulah nyata. Makanya saya tantang nih, saya tantang kalau dia bisa melaporkan orang-orang, laporin juga gitu. Kalau dia berani laporin juga. Jadi
sesuai fakta gitu, jangan cuma bisanya ngomong aja. Oke, kan selalu digadang-gadang sebagai nedol gitu ya, ini judulnya. Udah nedol, nepos, Iya, tapi iya nggak kan? apa-apa ya. Yang penting saya tidak ada di dalam sindikat penghancur skincare ini, apalagi jadi joker. Kesana jual informasi, kesini jual informasi. Ini hati-hati manusia seperti ini. Ya, ini kan juga sangat Perlu dibantah nggak sih Bu, sebutan-sebutan judul-judul itu selalu iya, kan melibatkan Pasti suami juga di akan sini dibantah, gitu. Bantahannya seperti apa sih? langkah hukum mungkin gitu. Iya. Biar jerah mereka. Saya tidak akan buang waktu, mengorbankan waktu saya yang sangat berharga untuk meladenin sampah-sampah. Ya, saya cukup berbicara di kalian semua. Pokoknya sekarang 2025 saya sudah mulai, siapa yang berkata dan ngedoxing saya akan balas. 2025 apa 2025 berlanjut sampai 2026, tidak akan berhenti karena para pembuli ini kalau didiamin ngelunjak. Bu, tapi ada pembuktian nggak sih dari ibu sendiri atau dari suami? Kan Buat banyak apa dibuktikan? judol terkait judol. Buat apa dibuktikan? Kan selama ini kalau orang Sekarang saya tanya sama kamu, bapak kamu pemain judol. enggak Nah, perlu pembuktian nggak? perlu. Buat kamu Iya, perlu. perlu. Buat saya tidak. Makanya Karena kita ngeladenin orang yang kurang waras itu buang waktu. Kalau memang kalau kamu senang ngeladenin orang kurang waras, kalau saya enggak. Kalau buat saya, selama kepolisian Republik Indonesia tidak apa namanya tuh seperti tersangka ya, kayak si mulut joker udah tersangka 2 kan, nah itu abaikan saja gitu. Saya masih tidur nyenyak, makan enak, tidak ada laporan yang membuatkan saya dan suami saya tersangka. Oke, satu lagi nih Bu, saya jadi ingat nih. Ini kan 2026 pada akhirnya sudah mulai satu ketangkap segala macam gitu. Semoga menjadi jalan baik ya, sampai pada akhirnya yang dulu ikut membuli, menghujat itu kan sekarang saya lihat sudah mulai Iya, alhamdulillah menghubungi lah ya. alamin banget, alhamdulillah ya. Kebenaran itu akan menemukan jalannya. Beberapa orang yang tadinya saya minum dulu ya. Ya, boleh. Tadi yang membuli. Ya, beberapa orang yang kalau ngebully saya tuh gencar banget ya. Seperti contohnya si duta-duta Intel itu, tiba-tiba nggak ada hujan nggak ada angin, nyari saya minta maaf ya. Kalau saya lihat dia melihat dia adalah influencer waktu itu, tetapi setelah ketemu dengan saya kasih tahu baik-baik, udah kalau kamu jadi influencer yang baik juga bisa kok, jangan dipakai walaupun dia dibayar ratusan juta untuk membela atau apa, saya nggak tahu lah ya, terserah aja, itu mah memang dia profesinya sebagai influencer, dia punya pilihan untuk tidak berisiko tersandung masalah hukum seperti yang ditangkap sekarang dan seperti Yoke yang sudah ditahan gitu ya. Alhamdulillah ya, pada minta maaf, dan saya pun kan bukan orang yang seperti kubu-kubu lain ya, harus memancing dia, nanya kamu disuruh apa aja. Sampai detik ini dari mulut saya tidak pernah bertanya kamu disuruh apa untuk ngebully saya, kamu disuruh siapa untuk ngebully saya, nggak penting. Oke, berarti 2026 ini Ibu yakinnya bahwa semua akan kembali menjadi baik. Tertangkapnya buzzer, dalang-dalangnya semua skincare akan menjadi bersih kembali. Yakin gak sih Bu kan seperti itu? Saya yakin, dan saya yakin sekali bahwa skincare di Indonesia ini akan bangkit kembali dengan bantuan penegak hukum untuk mengadili mereka-mereka yang memang melakukan kejahatan dan membersihkan dunia maya dari ulah-ulah buzzer ini untuk cyberbullying.